Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Pada malam hari ini kita kembali di tempat ini, di mana kita akan pendalaman iman sedikit tentang Alkitab. Jadi pertama-tama marilah kita buka dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, segala sumber kekuatan bagi kami mengucap syukur kepadamu atas semua anugerah. Pada malam hari ini kami anak-anakmu kembali di sini untuk melanjutkan pendalaman iman. Dengan pendalaman iman ini kami pun bisa tekun dalam iman kami dan kami pun bisa melaksanakan sesuai pendalaman ini dalam kehidupan nyata ya Tuhan. Ya Tuhan, dari awal, tengahan sampai akhir kami serahkan di dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Yang pertama saya bacakan bahwa tema pokok adalah Alkitab. Tema pokok. Sebagai tema pokok Alkitab, tentang Alkitab ini saya akan jelaskan sedikit. Saya akan membacakan penjelasan Alkitab singkat bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang mengungkapkan rencana Allah bagi setiap orang. Rencananya untuk penebusan atau keselamatan kita dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Sekali kita telah memilih untuk mengikuti rencana Allah bagi hidup kita, maka kita harus bertanggung jawab, tidak hanya untuk menyesuaikan hidup dengan perilaku kita dengan cinta Kristus, tetapi juga untuk membagikan kasih Kristus dengan orang lain. Kita dapat memenuhi tanggung jawab tersebut apabila memahami firman Tuhan yang pernah kita baca dan kita memahami. Saya baca ulang lagi tentang penjelasan Alkitab ini. Alkitab adalah firman Tuhan yang mengungkapkan rencana Allah bagi setiap orang. Rencananya untuk penebusan atau keselamatan kita dengan menerima Yesus Kristus di dalam diri kita sebagai juru selamat pribadi kita. Sekali kita telah memilih untuk mengikuti rencana Allah bagi kita, maka kita harus bertanggung jawab untuk mengambil bagian. Tidak hanya untuk menyesuaikan hidup dan perilaku kita dengan citra Kristus. Jadi dalam hidup kita tidak hanya untuk penonton, kita tidak hanya untuk mengikuti, tetapi kita perlu untuk mengambil bagian, turut mengambil bagian di dalamnya supaya kita mengenal tentang ajaran Yesus Kristus itu seperti bagaimana. Supaya kita juga lebih mengerti dan memahami secara mendalam. Tetapi juga untuk membagikan kasih Kristus dengan orang lain. Apa yang kita bacakan atau memahami dalam Alkitab itu, kita pun turut untuk menjelaskan atau membagikan kepada sesama teman atau sesama mungkin dengan siapa, pokoknya kita siapa saja kita ketemu, kita perlu untuk menjelaskan atau menceritakan ayat ini akan sampaikan seperti ini supaya memberikan rasa kasih dan supaya teman sebelah pun akan mengerti dan memahami tentang ajaran Yesus. Kita dapat memenuhi tanggung jawab. Itu kan tanggung jawab dalam hidup tersebut apabila memahami firman Tuhan yang pernah kita baca atau kita memahami. Itu penjelasan singkat tentang Alkitab. Jadi teman-teman,
di bagian kedua ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Jadi mungkin saya akan membacakan pertanyaannya. Nanti teman-teman akan mencoba menjawab. Menjawab jawabannya itu singkat dan jelas, tepat, tidak terlalu panjang. Apa yang teman-teman memahami atau apa yang teman-teman tanggapan tentang tema pokok Alkitab, nanti akan jawab. Tidak semua juga sih, tapi bagi siapa yang dapat nanti akan jawab. Pertanyaan pertama itu, mengapa kita perlu membaca Alkitab dalam hidup kita? Mengapa kita perlu membaca Alkitab dalam hidup kita? Itu mungkin Alkitab ini mendorong kita buat apa? Atau mungkin pernah dengan kutipan-kutipan Alkitab ini kita kembali ke arah yang mana? Arah yang tidak baik atau yang negatif ini, ataukah kita akan membawa ke arah yang positif? Mungkin kalau ada teman-teman mungkin pernah tanggapan atau ada teman-teman mau jawab dengan pertanyaan di atas, saya memberikan kesempatan untuk teman-teman. Mengapa kita perlu membaca Alkitab dalam hidup kita? Teman-teman nanti jawab singkat-singkat saja. Mungkin dari saya, kenalkan nama saya Yanuar Semagai. Pertanyaan yang diajukan, dari jawaban dari saya, kita membaca Alkitab dan memahami Alkitab karena dalam kehidupan kita, ketika kita baca Alkitab, kita punya rohani iman itu yang bertumbuh menjadi besar. Rohani atau iman itu kan kita tidak lihat. Kalau jasmani, saya badan besar kecil kita bisa lihat, tapi rohani kita tidak bisa lihat. Itu yang kita selalu baca Alkitab untuk kita bisa bertumbuh, dalam rohani atau iman. Itu menurut saya. Terima kasih. Menurut saya memang kalau baca Alkitab itu sangat perlu, karena hal yang kita perbuat, hal yang kita biasa lakukan, itu yang dalamnya dituliskan. Hal berdoa dalam ada. Semua yang kita, sifat karakter kita akan dewasa seketika kita baca Alkitab, dan kita punya sifat karakter itu akan bertumbuh dengan bagaimana caranya kita membaca Alkitab. Dan dia itu bertumbuh, imannya itu berdua dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Dari saya kita perlu baca Alkitab supaya dalam Alkitab itu dengan kita sudah membaca Alkitab, kita bisa membawa ke jalan Tuhan, supaya pada saat kita mau buat dosa kan, kita bisa teringat karena kita sudah baca Alkitab. Jadi dia itu membawa kami ke jalannya Tuhan. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya mungkin tambahan, mungkin seperti tadi kakak bilang mereka masukan juga betul. Dari saya itu Alkitab itu teladan bagi kita. Karena kita lihat saja contohnya, macam Tuhan tuliskan di surat kepada Musa, dia sudah perintahkan bahwa dia akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan memang Tuhan sudah izinkan, dan memang Tuhan dia selamatkan. Sama seperti itu sekarang di masa kita ini juga, kalau kita susah, kita alami kesusahan, kita boleh baca kitab yang itu. Dari situ kita bisa belajar bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti dia akan berikan, begitu. Hanya masalah waktu dan kesempatan saja. Pasti ada waktu yang tepatnya, Tuhan pasti dia berikan. Benar. Dari saya sekian. Terima kasih. Terima kasih. Dari saya juga ada satu.
Saudara saya, menurut saya Alkitab ini bagi saya kita sebagai manusia menurut saya kita jarang ya untuk membaca Alkitab kalau secara besar mungkin. Jadi mungkin kepada saudara-saudara dan mungkin kami sekalian mungkin ke depan sekaligus dengan tadi pembahasan jawaban-jawaban yang saudara-saudara sudah bilang mungkin bisa dilakukan dan mungkin kedepannya mungkin bisa dilakukan secara mungkin membaca kitab dan lain-lain. Mungkin cuma saya. Terima kasih sudah menjawab. Baik, dari saya, kita perlu membaca Alkitab karena kalau kita tidak ada, mungkin dari dulu kalau tidak ada Alkitab berarti semua manusia di bumi ini mungkin menjalani kegelapan karena tidak mendalami apa berupa tulisan yang dikasih atau diwariskan oleh Tuhan melalui kitab kepada mungkin nabi-nabi yang ada. Kalau tidak tanpa itu berarti kita semua makhluk hidup yang ada di bumi untuk khusus untuk manusia ini kita bisa menjalani dengan kehidupan kegelapan. Karena adanya Alkitab maka kami banyak yang melalui Alkitab itu kami banyak yang ingin mau melakukan hal yang baik. Berupa dengan membaca Alkitab kita akan berubah mungkin sifat karakter yang tadi Kakak Lukas bilang seperti itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Dan di sini saya akan membacakan penegasan sedikit tentang pertanyaan di atas. Jadi kita perlu membaca Alkitab. Alkitab sangat membantu kita untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan nyata. Alkitab tersusun secara terencana, cermat, penuh keungguhan, dan menuntut perhatian kita yang baik agar dapat memahami firman Tuhan secara mendalam. Pimpinan Roh Kudus akan membantu kita dalam hidup. Kita memahami firman Tuhan dan juga Roh Kudus akan selalu membantu kita, selalu menolong kewalahan kita, perbuatan kita, dalam perjuangan apapun pasti akan Roh Kudus akan mendampingi kita, menolong kita, baik itu dalam studi, baik itu dalam kehidupan nyata. Pasti saja dengan baca Alkitab pada setiap hari. Itu penegasan singkat. Terima kasih teman-teman sudah menjawab pertanyaan. Yang berikut kita melangkah ke pertanyaan kedua. Mungkin pertanyaan kedua ini, apakah pernah mengambil bagian dalam pembacaan Alkitab dalam hidup kita? Mungkin dalam kehidupan kita, mungkin pernah teman-teman mengalami mungkin grogi saat pembacaan Alkitab, atau pernah gemetar saat pembacaan Alkitab. Kita grogi itu salah satu motivasi bagi kita untuk berbagi, dan mungkin pernah meriakan teman-teman, mungkin pemimpin dalam kelompok mungkin dalam kita menjalani retret mungkin pernah pemimpin kelompok atau pemuda bisa ceritakan. Nanti teman-teman bisa ceritakan ke kita pengalaman apa yang kita alami dalam hidup ini. Mungkin teman-teman kalau ada boleh ceritakan.
boleh diskusikan dengan teman-teman malam ini. Apakah kita pernah mengambil bagian dalam pembacaan Alkitab dalam hidup kita? Ya, mungkin kalau teman-teman ada pengalaman untuk baca Alkitab atau grogi atau itu, boleh cerita. Saya berikan kesempatan. Kalau saya pernah waktu baca Alkitab itu jujur memang saya pernah pas buka Alkitab itu sama dengan ayat, saya buka ayat langsung dengan pasal sekaligus dengan saya punya perbuatan langsung. Itu saya pernah lihat, saya pernah langsung buka Alkitab langsung sekaligus saya baca sesuai dengan saya punya perbuatan. Itu saya pernah. Itu saya pernah dan saya merasa bersalah. Jadi dengan pembukaan Alkitab itu mungkin ada perubahan sedikit. Pernah, ya. Mungkin ada perubahan sedikit toh, ya, mendorong ya. adik untuk ke arah yang ya positif sedikit begitu. Ya. Itu. Benar. Terima kasih. Saya pengalaman waktu SD itu saya pernah ambil bagian tempat saya ambil, jadi pas saya naik ke Arpal untuk membaca Alkitab, itu pas pertama itu saya gementar sampai saya sudah lupa ayat dan saya sudah hafal sebelumnya. Nah, sudah lama baru lihat, sudah saya baca itu saya gugup karena ini pertama. Nah, setelah itu yang berikut lagi saya ambil lagi. Nah, dari situ saya sudah tahu. Terus yang pertama saya sudah baca itu sampai saya hafal. Terus dari situ yang ketiga, yang keempat itu biasa. Itu biasa. Yang pertama komentar itu yang berikut tidak. Gitu. Terima kasih. Mungkin kalau teman-teman lain ada. Ya, dari saya ada satu. Saya punya pengalaman waktu itu saya pernah gabung, saya pernah gabung ke MMK. Ya di situ saya pertama kali gabung, secara tidak langsung saya ditunjuk sebagai untuk membacakan ini doa umat. Secara tidak langsung. Jadi pas saya ambil bagian, kan itu ibaratnya saya baru gabung, jadi macam saya jalan buta-buta, dan otomatis itu mengakibatkan saya punya ada rasa grogi, gementar, itu campur aduk. Jadi pas saat saya naik mimbar, habis itu sudah mau baca doa umatnya, itu saya pertama saya tetap umat, dan mau punya mata itu semuanya ke arah saya, jadi saya tuh tambah gugup lagi di situ. Saya tambah gugup, jadi bacanya itu ada yang agak-agak salah, kadang sambung-sambung, langsung sambung-sambung. Saya pernah alami itu, dan setelah itu motivasi saya itu di situ begini. Setelah saya keluar, ternyata di sana itu ada orang yang mengapresiasi saya begitu. Kamu punya cara baca bagus, jadi besok kamu harus ambil bagian lagi. Dan sempat dari situ juga saya pikir, ini masa ini Tuhan punya perintah, masa saya salah baca itu. Apakah dari situ saya pikir, apakah Tuhan yang marah salah? Tidak. Dan dari situ saya punya semangat untuk mau ambil bagian kembali lagi itu ada, karena ada orang yang mengapresiasi saya pada saat setelah pertama kali saya baca pas saya keluar begitu. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Mungkin dari saya terima kasih. Dari saya waktu kecil saya dari Kristen Protestan. Saya dari Kristen Protestan. Waktu kecil dari Katolik OMK. Kalau kita Kristen Protestan remaja, waktu saya SD kelas 3 saya bergabung dalam remaja, saya sekretaris remaja. Setelah itu pas satu kali kita baku lomba ayat. Waktu itu satu orang 50 ayat. Saya pernah jadi suara satu waktu itu. Setelah itu pengalaman dari saya. Terus selanjutnya itu sekarang saya punya nama setiap hari siang
siang malam kalau ada waktu kosong saya biasa kasih naik untuk posting firman Tuhan atau renungan harian. Nama Facebook itu Januarus Magai 77. Itu saya biasa kasih naik di grup media sosial. Grup media sosial itu Januarus Magai 77. Nah itu satu media grup media khusus. Itu biasa kasih naik posting renungan harian. Jadi kalau teman-teman bisa bergabung, setiap hari saya biasa kasih naik biasa posting renungan harian. Itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pengalaman kalau jujur kalau dari saya belum pernah ambil bagian, tapi kadang saya pernah membaca Alkitab. Jadi saya pernah baca dalam Injil Matius, tapi ayatnya saya lupa. Dari di sana itu pernah dikatakan tuh jangan seperti orang munafik, karena orang munafik itu dia teman dia tidak akan kasih apa yang dia inginkan. Jadi posisi saya itu orangnya itu tidak ke gereja, rasanya itu teman punya media. Jadi saya merasa merasa bersalah kepada teman karena saya sempat baca ayat itu. Dari situ saya kasih tinggal. Jadi kadang tuh saya biasa melarang orang tuh yang kasih main gambar-gambar ke temani, terus ayat-ayat bukannya saya tidak, kalau ayat jujur kalau ayat itu baca ya apresiasi inbox betul biasa, tapi untuk secara umum punya itu jujur karena bisa dibilang tuh jangan seperti orang munafik, dan orang munafik itu teman saya tidak mengerti buat mana kita Terima kasih teman-teman sudah sebagai manusia pasti kita diberkahi atau grogi atau pernikahan, tapi sebagai kain Tuhan pasti kita terus dengan bagian seperti tadi pengalaman teman-teman pasti kalau sebagai kita manusia pasti kan kita pertama asalnya itu dari usahawan. Jadi dengan dosa awal ini membuat kita itu ya ada yang kita berbuat dosa. Ada yang kita berbuat dosa. Bagi siapa yang sampai jaga seutuhnya tidak mungkin. Karena Yesus saja itu menjadi manusia. Dia menanya, dia serahkan diri seutuhnya kepada Tuhan bagi kita. Jadi sebagai manusia itu pasti ada kesalahan. Setelah kita mendapat satu poin atau pengalaman itu berkah masuk dalam dewasa, dalam masa dewasa atau untuk perbaikan kesalahan. Itu pertanyaan kedua. Jadi teman-teman terima kasih sudah menjawab dan sudah diskusikan pengalaman singkat pada malam hari ini. Yang
terakhir, ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung, sudah mendengarkan kuliah saya pada malam hari ini. Pasti hadiahnya bukan dari saya, tapi pasti dari Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Mungkin doa sebagai doa penutup, teman boleh memimpin doa tutup, doa penutup. Mari kita berdoa. Saya berdoa menurut kami keselamatan. Tuhan, terima kasih Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Semua sebuah diskusi pada malam hari ini, Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan yang lakukan dalam sesuai dengan kita punya malam ini diskusi Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Engkau memberkati selanjutnya juga Tuhan. Tuhan dengan dosen dan teman-teman diskusi selanjutnya sesuai dengan rencana yang menjadikan dalam semua pembicaraan dia Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini yang diskusi tadi mulai sampai terlahirnya Tuhan, terima kasih Tuhan, semuanya ini baik untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, doa singkat ini kami serahkan kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.